Saudara-saudara, dalam kesempatan yang sangat spesial ini, saya ingin menampilkan buku Ekoteologi Taiji dengan subjudul Tubuh, Alam, dan yang Sakral dalam Gerak Kehidupan. Ditulis oleh Dr. Budi Munawar Rahman, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara, pemimpin kursus Ekoteologi Kementerian Agama, dan juga menjadi dosen di Universitas Paramadina. Budi Munawar ini menarik karena pada tanggal 14 Januari sampai 15 Januari 2026 ini, minggu lalu itu, dia mengikuti pelatihan apa, Taiji Nusantara di Senior Club Indonesia di Pantai Indah Kapuk, yaitu suatu acara yang memberikan kursus tentang Taiji Nusantara, prinsip-prinsip dan gerakan dasarnya, disertai dengan apa kursus tentang Cucen, di merefleksi, menusuk, memberi refleksi pada titik-titik akupunktur, bukan dengan jarum, tapi dengan kayu, sehingga tidak invasif, sehingga tidak dikhawatirkan ada dampak efek sampingnya, gitu. Nah, dua ilmu ini keterampilan dan berdasarkan ilmu yang mendalam ini dimaksudkan untuk me, apa, membuat manusia itu bisa membangun kesehatan dari dalam dirinya melalui energi Qi, ya. Yang satu dengan gerak, yang satu dengan rangsangan melalui menotok titik-titik apa akupunktur, ya. Sehingga kalau yuk merasa sehat, bisa selesai dengan masalah gangguan kesehatan, maka Anda tidak buru-buru cepat minum obat, karena meskipun gratis dari BPJS, tapi kalau itu tidak di apa ditanggulangi dengan bijak, maka tubuh kita menjadi tiba-tiba suatu hari akan menjadi gudang obat yang tentu aja dampaknya kurang bagus pada kesehatan kita, tuh. Dan karena apa? Lalu obat jadi makanan. Sedangkan yang seharusnya terjadi adalah makanan yang dijadikan obat. Dan juga gerak kita adalah semacam senam Tai Chi itu menjadi terapi gerak. Ya. Melalui gerak, maka tubuh kita itu mencari keseimbangan dalam dirinya sendiri maupun di dalam alam, dengan alam semesta, kan? Dan cucen itu seperti keriaan itu. Keriaan itu jadi blokir di satu tempat sehingga hanya dengan logam dan dikasih minyak sedikit, lalu tuh bagian tubuh kita itu menjadi terasa yang tadinya pegal-pegal, tiba-tiba loh kok enak, enteng gitu. Nah, cucen ini adalah prinsipnya sama, tapi dia lebih sophisticated karena digabungkan dengan titik-titik akupunktur. Ya, nah yang mengagetkan saya adalah Budi itu dalam kursus yang singkat ini
yang terjadi belum 1 minggu, gitu, tanggal 15 yang lalu, ya kira-kira hampir 2 minggu lah. Tiba-tiba mengirim tulisan atau draft tulisan yang akan menjadi diktat untuk menjelaskan tentang Tai Chi dalam kaitannya dengan ekoteologi. Saya kaget, wah kok cepat amat ini ya. Itu karena berkata apa? Karena Pak Budi Munawar Rahman ini adalah inisiator utama dari apa penulisan serial buku yang berjudul Visi Baru Kehidupan yang membahas pemikiran Fritjof Capra, seorang ahli ilmu fisika kuantum yang menemukan pertemuan antara ilmu pengetahuan dan kearifan timur. Ya. Dia menulis serial buku The Tao of Physics yang pertama kali, lalu The Turning Point, titik balik peradaban, ya, itu pada artinya peradaban Barat yang terlalu terpengaruh oleh intelektualisme sudah mencapai peaknya dan krisis, lalu saatnya kembali ke timur itu. Karena itu bukunya disebut The Turning Point. Dan lalu dia melihat bahwa hidup ini adalah sebagai jejaring, web of life itu. Satu berkaitan dengan semua, semua berkaitan dengan satu. Dan dalam web of life ini ada ikatan yang visible, yang bisa dilihat dengan teropong, baik di tingkat makro seperti alam semesta, maupun dalam tingkat mikro, melalui mikroskop elektronik. Even though meskipun demikian masih ada the hidden connection itu yang tidak bisa dilihat oleh apa betapapun kita mempunyai apa alat mikroskop yang tipe semto yang bisa melihat jasad renik berukuran 1/1000 triliun itu. Ya. Jadi ada kaitan antara yang ukuran tahun cahaya dengan ukuran yang 1/1000 triliun. Meskipun demikian, dia tidak bisa menemukan the hidden connection. Nah, berikut ini daftar isi daripada apa diktat yang ditulis tentang Tai Chi yang ditulis oleh Pak Budi Munawar dan kaitannya dengan ekoteologi. Dan diktat ini pasti akan menjadi satu bahan pelajaran untuk training-training, kursus-kursus Tai Chi Nusantara dalam waktu mendatang itu. Isinya luar biasa itu. Dia menulis dengan pendahuluan, nanti akan saya bacakan di bawah. Tapi dia lalu dalam daftar isi itu dia menulis 30 bab. Saya juga kaget ini. Itu pasti bahan-bahan yang udah mengendap lama di dalam pemikiran dari Pak Budi, sehingga begitu keadaan yang kondusif lalu muncul secara spontan. Bab 1 tentang krisis ekologi dan krisis makna manusia modern. Bab 2 dari teologi antroposentris ke kesadaran kosmik. Bab 3 ekoteologi sebagai jalan spiritual dan etis. Bab 4 akar filosofis Tai Chi dan
dalam Taoisme klasik. Bab 5 Tai Chi sebagai bahasa tubuh alam semesta. Ya. Bab 6 konsep Qi dan energi kehidupan ekologis. Bab 7 Yin dan Yang sebagai prinsip ekologis. Bab 8 gerak lambat dan etika keberlanjutan. Bab 9 tubuh sebagai mikro ekosistem sakral. Ya. Bab 10 meditasi gerak dan kesadaran lingkungan. Bab 11 alam sebagai guru spiritual dalam tradisi Timur. 12 ekologi Timur dan tantangannya di dunia modern. Bab 13 Tai Chi dan spiritualitas non dominatif, ya. Bab 14 dari eksploitasi ke partisipasi kosmik. Dari bab 15 tubuh yang mendengarkan alam. Bab 16 kesunyian napas dan etika perawatan bumi. Bab 17 ekologi batin dan penyembuhan planet. Wah, 17 bab. 18 Tai Chi dan kritik terhadap rasionalisme Barat. Bab 19 sakralitas alam tanpa dogma. Bab 20 ekoteologi gerak dan politik lingkungan. Bab 21 ketubuhan sebagai basis etika lingkungan. Bab 22 Tai Chi dan pendidikan kesadaran ekologis. Bab 23 tradisi, modernitas dan risiko komodifikasi Tai Chi. Bab 24 eko teologi tanpa transendensi jauh. Bab 25 Tai Chi sebagai laku ekologis sehari-hari. Bab 26 dialog ekoteologis Timur dan Barat. Ya. Bab 27 krisis iklim dan kebutuhan spiritualitas baru. Bab 28 harapan ekologis dalam gerak dan yang sederhana. 29 kritik atas romantisisme alam dalam ekoteologi Tai Chi. Bab 30 menjadi manusia kosmik. Etika hidup dalam harmoni. Wadah. Ini saya sudah bisa membayangkan bagaimana dia mengisi tiap-tiap bab itu. Dan yang menarik dengan sedemikian banyak bab itu dia meringkesnya itu dalam 75 halaman diktat itu. Sehingga saya bisa membayangkan Budi Munawar ini akan menyampaikan seperti seorang yang sedang mendongeng tentang makna kehidupan itu. Peran-peranan manusia untuk menjadi ikut menjadi partner bersama dengan Sang Pencipta untuk membangun dunia yang lebih baik seperti yang diharapkan oleh penciptanya, ya. Dan berikut ini tentang pendahuluannya. Nah, ini penting, ini pendahuluannya. Dunia tempat manusia hidup hari ini berada dalam keadaan yang rapuh. Krisis ekologis tidak lagi sekedar isu lingkungan, tetapi telah menjelma menjadi krisis peradaban, krisis makna, dan krisis spiritual yang mendalam. Perubahan iklim, kepunahan spesies, pencemaran tanah dan air, serta eksploitasi sumber daya alam yang tak terkendali menunjukkan bahwa relasi manusia dengan alam telah mengalami keretaan yang serius. Alam diperlakukan sebagai objek mati, sebagai sumber daya yang boleh dieksploitasi tanpa batas, bukan sebagai sesama kehidupan yang memiliki nilai intrinsik.
Di balik kerusakan ekologis ini tersembunyi sebuah cara pandang dunia yang keliru. Sebuah kosmologi yang memisahkan manusia dari alam dan menempatkan manusia sebagai penguasa tunggal atas semesta. Thomas Berry, seorang pemikir ekoteologi kontemporer, menyatakan bahwa krisis ekologis pada hakikatnya adalah krisis cara manusia memahami posisinya di dalam kosmos. Menurutnya, the environmental crisis is fundamentally a crisis of mind, a crisis of thinking. Wah, luar biasa ini. Pernyataan ini menegaskan bahwa solusi teknologi semata tak akan cukup. Yang dibutuhkan adalah perubahan kesadaran yang lebih dalam. Sebuah transformasi cara berpikir, merasa, dan hidup di dunia. Dalam konteks inilah ekoteologi muncul sebagai sebuah upaya untuk merumuskan kembali relasi antara manusia, alam, dan yang ilahi secara lebih utuh dan berimbang itu ya. Saya bacanya aja sudah merinding. Ekoteologi pada dasarnya adalah refleksi teologis yang menempatkan alam bukan sebagai latar belakang pasif dari sejarah keselamatan manusia, melainkan sebagai bagian integral dari kehidupan spiritual itu sendiri. Alam tidak hanya diciptakan untuk manusia, tetapi memiliki nilai, martabat, dan tujuan di dalam dirinya. Namun sebagian diskursus ekoteologi modern masih bertumpu pada kerangka pemikiran barat dengan dalam bahasa teologis yang cenderung konseptual, rasional, dan seringkali abstrak. Pendekatan ini penting, tapi belum sepenuhnya menjangkau dimensi tubuh, pengalaman langsung, dan praktek hidup sehari-hari. Ekoteologi Tai Chi. Nah, ini. Disinilah ekoteologi Tai Chi menemukan relevansinya. Tai Chi sebagai seni gerak yang berakar pada tradisi Taoisme Tiongkok menawarkan sebuah cara lain untuk memahami relasi manusia dengan alam dan kosmos. Ia tidak lahir dari teks teologis sistematis, melainkan dari pengamatan mendalam terhadap alam, ritme musim, aliran air, gerak awan, dan napas kehidupan itu sendiri. Tai Chi tidak berbicara tentang alam. Ia mengajak manusia bergerak bersama alam. Wah, ini benar-benar pemahaman dia itu luar biasa dalam. Ia tidak mengajarkan doktrin, tapi melatih kepekaan. Ia tidak memerintah, ia mengalir itu. Lao Tzu dalam Tao Te Ching menulis, manusia mengikuti bumi, bumi mengikuti langit, langit mengikuti Tao, dan Tao mengikuti apa yang alami. Ya. Kalimat singkat ini menyimpan pandangan kosmologis yang sangat dalam. Manusia tidak berdiri di atas alam, melainkan berada di dalam jaringan relasi kosmik yang saling bergantung. Tahu sebagai prinsip dasar realitas tidak memaksakan kehendak, tetapi mengalir secara alami. Wah, luar biasa ini. Ya, Tai Chi sebagai praktek tubuh yang berakar pada Taoisme menjadi bentuk konkret dari kebijaksanaan ini. Ekoteologi Tai Chi berangkat dari asumsi bahwa tubuh manusia bukanlah entitas yang terpisah dari alam. Tubuh adalah alam itu sendiri, ya, dalam skala yang lebih kecil. Napas yang dia hirup berasal dari udara yang sama dengan yang menghidupi hutan dan laut. Cairan dalam tubuh mengikuti hukum yang sama dengan sungai dan hujan. Energi kehidupan yang dalam tradisi Tao disebut Qi mengalir
di tubuh manusia sebagaimana ia mengalir di pegunungan, angin dan tanah itu. Dengan demikian, merusak alam berarti merusak tubuh kolektif kehidupan, termasuk tubuh manusia sendiri. Tai Chi melatih kesadaran ini melalui gerak yang lambat, lembut, dan penuh perhatian. Gerak lambat bukan sekedar teknik, melainkan sikap eksistensial. Ia menolak logika percepatan yang menjadi ciri peradaban modern. Dalam dunia yang memuja kecepatan, efisiensi, dan produktivitas tanpa henti, Tai Chi mengajarkan nilai berhenti, mendengar, dan merasakan. Ia mengingatkan bahwa kehidupan tidak tumbuh dalam paksaan, melainkan dalam keseimbangan. Seperti alam yang membutuhkan waktu untuk pulih, tubuh dan jiwa manusia pun membutuhkan ruang untuk bernapas. Namun pendekatan ini juga tidak lepas dari tantangan dan kritik. Ada resiko romantisme alam dan spiritualitas timur yang berlebihan, keselamatan ekologis. Padahal Tai Chi dapat pula terjebak dalam komodifikasi budaya wellness modern. Kehilangan kedalaman filosofis dan etisnya. Oleh karena itu, teologi Tai Chi yang dibahas dalam karya ini tidak dimaksudkan sebagai solusi instan, melainkan sebagai ruang refleksi kritis yang jujur terhadap keterbatasannya sendiri. Chuangzi menulis, langit dan bumi berjalan bersama aku, dan segala sesuatu adalah satu denganku. Ya. Pernyataan ini bukan ajakan untuk melebur tanpa kesadaran, tapi undangan untuk merasakan keterhubungan yang mendalam. Dalam dunia modern yang terfragmentasi, di mana manusia terasing dari alam dan bahkan dari tubuhnya. Kesadaran semacam ini menjadi sangat radikal. Ia menantang cara hidup yang didasarkan pada dominasi, kontrol, dan kepemilikan. Ekoteologi Tai Chi juga menggeser pemahaman tentang yang ilahi. Yang sakral tidak lagi dipahami sebagai realitas yang jauh dan terpisah dari dunia, melainkan hadir secara imanen dalam gerak kehidupan sendiri. Napas menjadi doa, gerak menjadi meditasi, keseimbangan tubuh menjadi keseimbangan kosmik. Dalam pengertian ini, spiritualitas tidak diukur dari seberapa sering seseorang berbicara tentang Tuhan, tapi dari seberapa dalam ia mampu hidup selaras dalam kehidupan. Pendahuluan ini menjadi landasan bagi 30 bab berikutnya yang akan menguraikan ekoteologi Tai Chi secara bertahap, mendalam, dan kritis. Setiap bab akan memperluas pemahaman tentang relasi antara tubuh, alam, dan kesadaran spiritual, sambil tetap menjaga dialog dengan tantangan dunia kontemporer, termasuk krisis iklim, kapitalisme global, dan krisis makna manusia modern. Tentu tidak bertujuan menawarkan jawaban final, melainkan mengajak kita untuk berjalan pelan, mendengar lebih dalam, dan mungkin menemukan kembali cara hidup yang lebih bijaksana di tengah dunia yang terluka itu. Sebagaimana Tai Chi sendiri, karya ini semoga bisa menjadi ruang permenungan di mana kita dapat merasakan kembali bahwa manusia bukanlah pusat semesta, melainkan barang bagian yang sadar dari tarian kosmik yang lebih besar. Dalam kesadaran inilah mungkin benih penyembuhan ekologis dapat mulai tumbuh. Ya. Wih, ini perkenalan saya dengan Pak Budiman Munawar selama 25 tahun hampir itu, ternyata meskipun secara fisik kita tidak berjumpa terlalu sering hanya
dalam event-event tertentu. Tapi sebenarnya pertemuan yang terjalin dengan terbitnya buku Visi Baru Kehidupan, ya, tentang pandangan Kapra yang diterbitkan oleh PPM di Menteng itu ternyata terus berlanjut gitu. Sampai di apa dipatok seperti induk ayam mengeremin telur dan pada saat yang tepat mematuk telur itu sehingga muncullah kehidupan baru, spiritualitas yang menyatukan semua itu. Karena kalau terlalu cepat maka benih di dalam telur itu akan mati, ya kan? Cacat, tumbuh tapi cacat. Kalau terlalu lambat maka dia akan mati sebelum lahir itu. Ya, jadi dengan membaca daftar isi dan apa pendahuluan ini, saya benar-benar Taisi Nusantara ini akan menjadi berkembang berbarengan dengan kesadaran eko-teologis. Tunggu waktu terjeda sehingga Anda bisa menikmati dengan lebih seksama. Saya mencoba menghantarkan ini dengan membacakan atas izin Pak Budi Munawar, karena tanpa ada yang membacakan, maka seringkali orang ya sudahlah, itu hanya sekumpulan dari tumpuan paper-paper yang masih harus dibaca lagi, ya toh. Tapi dengan dibacakan, maka itu seolah-olah disodorkan di depan orang itu. Nah, ini yang harus Anda pelajari sebagai ilmu masa depan. Terima kasih Pak Budi, dan sampai ketemu lagi. Kita lanjutkan terus dialog peradaban ini, dan kita ajak semakin banyak orang untuk mengikuti jalan yang Pak Budi telah buka. Oke, sampai jumpa lagi.